Kisah berawal dari sebuah berita yang mengabarkan bahwa seorang influencer yang bernama Mario tewas di usia muda, diduga akibat overdongkrak setelah berpesta bersama teman-temannya di acara perayaan 1 tahun berdirinya AMP House. AMP House adalah media digital terbesar di internet saat itu yang didirikan oleh Mario, yang berisi para konten kreator dan influencer seperti Hunter, Janelle, Russell, Eddie, Nico, Lonnie, Jaden, dan Tiffany. Sehari sebelum tewas, Mario membuat kejutan untuk semua anggota AMP dengan menunjukkan sebuah rumah mewah yang akan dijadikan markas AMP House yang baru Mario beli dari dana yang terkumpul. Mario kemudian menggelar pesta untuk merayakan 1 tahun berdirinya AMP House pada malam harinya dengan mengundang semua teman-teman dan fansnya. Saat itu semua anggota sudah berkumpul untuk memulai pesta, namun Mario masih berada di kamarnya. Kemudian salah satu temannya, sebut saja dia Leha, memutuskan untuk menyusul Mario ke kamarnya. Setelah berada di sana, Leha kemudian tidak sengaja melihat cincin berlian milik Mario, kemudian mengambilnya. Lalu tak lama kemudian, Mario pun datang menemui Leha. Setelah mereka bertemu, saat itu Mario meminta sesuatu pada Leha untuk menaikkan ketinggian terbangnya. Awalnya Leha menolak, karena saat itu Mario sudah dalam keadaan tinggi. Namun Mario berhasil meyakinkan Leha bahwa dia masih kuat. Hingga akhirnya Leha memberikan apa yang Mario minta, serta bonusnya. Setelah adu mekanik, Mario pun bergabung dengan teman-temannya dan memulai pesta. Dan selama pesta berlangsung, Mario terus dicekoki minuman oleh teman-temannya yang membuatnya semakin tinggi dan lebih tinggi. Hingga pada akhirnya, setelah kematian Mario, tentu saja banyak fansnya yang merasa kehilangan. Setelah beberapa lama waktu berlalu, salah satu anggota AMP House yang bernama Hunter akhirnya memutuskan untuk merekrut anggota baru sebagai influencer pengganti Mario. Di dunia konten, biasanya yang lagi viral akan langsung dipilih sebagai target. Dan Hunter memilih seorang influencer wanita yang saat itu tengah naik daun bernama Amanda. Hunter kemudian meminta persetujuan dari anggota lainnya. Awalnya terjadi sedikit pertentangan, namun pada akhirnya mereka semua setuju dengan rencana Hunter demi menaikkan popularitas, follower, dan image setelah kematian Mario yang dianggap tewas dengan citra yang buruk. Mendapat tawaran untuk bergabung dengan AMP House, tentu saja Amanda sangat senang dan antusias. Secara AMP House adalah kumpulan para konten kreator atau influencer yang saat itu sangat terkenal dan memiliki banyak fans, juga AdSense yang sangat tinggi. Sementara Amanda masih termasuk amatiran. Singkat cerita, Amanda pun memutuskan untuk bergabung dan memulai hari pertamanya di markas AMP House dan disambut oleh Hunter dan yang lainnya. Setelah berkenalan, Hunter kemudian menjelaskan tentang peraturan komunitas, terutama peraturan yang ada di rumah itu, bahwa semua kegiatan yang dilakukan di rumah itu akan direkam dan dijadikan konten, kecuali semua kegiatan yang dilakukan di kamar mandi dan tempat tidur. Setelah itu, Amanda diantar oleh Janelle untuk melihat kamarnya yang ternyata itu adalah bekas kamar Mario. Saat itu Amanda tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena bisa tinggal dan tidur di kamar salah satu idolanya. Ditambah lagi followernya meningkat drastis setelah AMP House memposting video perkenalannya bersama semua anggota AMP House di media resminya. Pada malam harinya, semua anggota AMP House berkumpul untuk merayakan kedatangan Amanda dengan makan pizza. Dan tentu saja sambil direkam.
Tak lama setelah itu, di tengah obrolan, Amanda menanyakan keberadaan Russell yang saat itu tidak hadir. Namun teman-teman yang lainnya hanya menjawab dengan candaan bahwa Russell sering menghabiskan waktu dengan kegiatan konyolnya. Hingga tak lama kemudian, Russell datang dengan keadaan di atas normal. Tak lama setelah Russell menyapa semua orang yang ada di ruang makan, Russell menghisap sesuatu, lalu tiba-tiba melihat kejadian itu, Amanda langsung panik dan ingin menyelamatkan Russell. Namun Jaden melarangnya karena menganggap Russell sedang melakukan prank seperti yang sering dia lakukan. Namun setelah beberapa lama, Russell tidak bergerak sedikit pun, hingga Amanda dan yang lainnya memutuskan untuk mengeceknya. Dan ternyata Russell sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Karena kejadian itu, sontak membuat Amanda dan yang lainnya merasa panik. Sementara itu Eddie yang tengah melihat-lihat hasil rekaman. Pada saat proses pengeditan, Eddie melihat video saat Mario memarahi Nico dan Jaden karena konten yang mereka buat sepi penonton hingga hasilnya tidak memuaskan. Setelah itu entah kenapa Eddie menghentikan pekerjaannya dan beranjak pergi. Di tengah kepanikan, tiba-tiba lampu mendadak mati dan sistem keamanan rumah beralih ke mode terkunci hingga mereka semua tidak bisa keluar. Setelah itu Amanda dan Tiffany mendapatkan pesan dari orang yang mengaku sebagai fans dari AMP House. Saat itu si fans berkata bahwa dia mengetahui semua kebusukan para anggota AMP House yang suka bersandiwara dan culas terhadap anggota lainnya hanya demi mendapatkan popularitas. Dan dia juga tahu bahwa semua anggota mempunyai andil atau terlibat atas kematian Mario. Dan dia akan mengungkap semuanya malam ini. Karena malam ini adalah malam tepat 1 tahun hari di mana Mario tewas. Setelah itu si fans meminta Amanda dan yang lainnya untuk menuruti semua arahan yang dia berikan. Dan peraturan yang dia tetapkan untuk tidak menelepon polisi dan terus merekam semua kejadian yang ada di rumah itu. Jika mereka ingin selamat dan tidak menjadi korban berikutnya seperti Russell dan Eddie yang juga ternyata sudah tewas. Setelah itu Amanda dan yang lainnya diminta untuk melihat tayangan video yang menunjukkan satu persatu dari semua yang dia tahu. Pertama dari Russell, bahwa pada saat malam pesta perayaan, Russell memasukkan sesuatu ke dalam gelas minuman Mario, dan video tentang celotehnya pada Mario yang tidak suka dengan konten yang dia buat. Video itu cukup membuktikan bahwa Russell ikut terlibat dan punya motif untuk menghabisi Mario dengan membuatnya teler sampai over. Tak mau mengikuti permainan bodoh dari fans gilanya, Amanda dan yang lainnya mencoba untuk mencari jalan keluar, namun semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan sistem keamanan rumah pun mati. Dan alangkah terkejutnya Amanda dan yang lainnya bahwa ternyata jasad Russell sudah hilang. Tak lama setelah itu, Amanda kembali mendapat pesan yang menyuruh mereka untuk memposting sebuah foto di akun sosial dengan gaya dan akun masing-masing dalam waktu 3 menit. Tak ingin menjadi korban berikutnya, mereka pun berpencar dan pergi ke kamar masing-masing untuk berfoto bersama barang kesayangan mereka masing-masing. Dimulai dari Jaden yang langsung mendapatkan banyak like dan komen dari followernya. Begitu juga dengan Lonnie, lalu Nico, kemudian Janelle, juga Tiffany, dan Hunter. Namun Amanda memutuskan untuk memposting foto sebuah boneka yang kebetulan berada di dekatnya. Namun disayangkan, nasib malang menimpa Jaden. Sesaat setelah memposting foto, tiba-tiba ada seseorang dengan topeng dolar menusuknya dari belakang hingga tewas. Setelah itu si manusia bertopeng mengambil sebuah cincin dari lemari Jaden yang ternyata itu adalah cincin Mario.
lalu menjatuhkannya di atas jasad Jaden. Kemudian berkomentar di foto yang Jaden posting, bermaksud untuk memberitahu anggota AMP lain tentang apa yang sudah terjadi kepada Jaden. Tak lama setelah membaca komentar tersebut, Hunter dan yang lainnya langsung ke kamar Jaden dan mendapati Jaden sudah tewas mengenaskan. Saat itu Janelle mengenali cincin yang ada di dekat jasad Jaden karena dia yang membelikannya untuk Mario. Setelah itu manusia bertopeng menunjukkan video tentang asal-usul cincin Mario bisa ada di tangan Jaden. Pada saat itu, di malam pesta perayaan, Leha mengambil cincin Mario kemudian memberikannya kepada Jaden dengan imbalan sejumlah uang. Hunter kemudian meminta semua orang meninggalkan jasad Jaden dan kembali mencari jalan keluar. Saat itu Lonnie mencoba untuk merefungsi sistem keamanan rumah secara manual. Namun hasilnya sia-sia karena sistem keamanan sudah diretas oleh manusia bertopeng. Di balik persembunyian, manusia bertopeng kembali beraksi dengan memasukkan sesuatu ke dalam botol-botol minuman yang ada di kulkas, lalu menaikkan suhu ruangan dengan merusak termostat. Hingga beberapa lama kemudian, semua orang yang ada di rumah merasa haus dan Nico mengambil air minum di dalam kulkas lalu membagikannya. Kemudian si manusia bertopeng menunjukkan kembali sebuah video, kali ini tentang keterlibatan Nico dalam kematian Mario, yang ternyata pada malam kejadian Nico juga terus mencekoki Mario dengan minuman meski Mario menolak karena sudah tidak kuat. Saat itu Nico juga berkata kepada Mario bahwa Mario tidak pantas mengurus AMP House karena yang pantas mengurus AMP House adalah Nico. Melihat video rekaman itu, Janelle dan yang lain merasa tidak percaya dengan semua yang sudah terjadi. Saat itu Nico juga berdalih bahwa itu adalah unsur ketidaksengajaan karena saat itu dirinya juga dalam keadaan kurang sadar. Di tengah perdebatan, tiba-tiba semuanya merasa ada yang tidak beres dan perlahan pingsan satu persatu setelah minum air yang dibagikan oleh Nico. Kemudian si manusia bertopeng membawa Nico ke suatu tempat dan memisahkannya dengan yang lain. Tak lama kemudian, Nico mulai tersadar dari pingsannya dan mendapati semua teman-temannya sudah tidak ada. Setelah itu Nico memutuskan untuk kabur menggunakan mobilnya, namun setelah masuk ke dalam mobil, tiba-tiba si manusia bertopeng sudah ada di dalam dan langsung menghabisi Nico. Sementara itu Amanda dan yang lain juga mulai tersadar dari pingsannya satu persatu. Kemudian tak lama semuanya tersadar bahwa Nico sudah tidak ada bersama mereka. Lalu si manusia bertopeng menunjukkan video saat Nico memutuskan untuk kabur seorang diri. Tentu saja semua teman-temannya tidak terima dan langsung menyusul Nico ke garasi. Namun alangkah terkejutnya mereka karena mendapati Nico sudah tewas mengenaskan di mobilnya. Setelah itu si manusia bertopeng memberikan tantangan untuk Amanda dan yang lainnya untuk menukar ponsel masing-masing dengan orang yang paling dekat satu sama lain dan memeriksa ponsel tersebut. Merasa ingin permainan bodoh ini cepat selesai, mereka pun terpaksa menurut. Janelle memutuskan untuk bertukar ponsel dengan Amanda, Tiffany dengan Marty, dan Hunter dengan Lonnie. Tak lama kemudian, setelah saling memeriksa ponsel, Janelle menemukan hal yang mencurigakan dari ponsel Amanda, lalu menunjukkannya kepada Hunter. Hingga Hunter meminta Lonnie untuk menangkap Amanda agar bisa menjelaskan tentang temuannya. Saat itu Hunter menanyakan tentang video pembunuhan Russell, Nico, dan Jaden yang ada di ponsel Amanda. Kemudian Amanda berkata bahwa dia tidak tahu dan tidak pernah menyimpan video tersebut, dan dia sedang dijebak oleh pembunuh aslinya agar semuanya mencurigai Amanda. Namun saat itu Hunter dan yang lain tentu tidak langsung percaya begitu saja. Merasa dijelaskan pun percuma.
Amanda pun memutuskan untuk kabur. Kemudian Amanda dikejar oleh Hunter dan yang lainnya hingga masuk ke sebuah kamar. Dan saat Hunter mencoba untuk menghabisi Amanda, Hunter melihat sosok manusia bertopeng tengah berada di luar rumah. Merasa Hunter tengah lengah, Amanda pun kabur. Namun saat itu Amanda terjatuh dan terbentur sebuah meja hingga pingsan. Kejadian itu dilihat oleh yang lain hingga Hunter dituduh sebagai pembunuh lalu ditinggalkan oleh teman-temannya. Sebelum Hunter sempat menjelaskan kejadian sebenarnya. Setelah itu Hunter mencoba untuk meyakinkan teman-temannya bahwa dia melihat pelaku yang sebenarnya, yaitu manusia yang memakai topeng dolar milik Mario. Kemudian Hunter mengajak teman-temannya untuk membuktikan apa yang sebenarnya dengan mengecek kamera CCTV dan benar saja, omongan Hunter terbukti karena mereka melihat sosok pelaku sebenarnya. Tak lama kemudian, manusia bertopeng menunjukkan video perselingkuhan Tiffany dan Lonnie yang membuat Hunter murka dan terjadi perkelahian antara Hunter dan Lonnie. Pada saat itu, secara diam-diam, manusia bertopeng menangkap Tiffany. Menyadari bahwa Tiffany telah hilang, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Lalu tak lama kemudian, Lonnie berhasil menemukan Tiffany namun dalam keadaan tidak berdaya. Lonnie kemudian membaca tulisan yang ada di dinding kaca yang berbunyi, "Ciuman cinta sejati akan menyelamatkan Cinderella." Tanpa pikir panjang, Lonnie pun langsung mencium Tiffany tanpa dia tahu bahwa si manusia bertopeng sudah memasukkan sesuatu ke dalam mulut Tiffany. Hingga Lonnie langsung lemas. Dan tak lama, si manusia bertopeng muncul, kemudian menghabisi Lonnie dan Tiffany. Mengetahui Lonnie dan Tiffany sudah tewas, sontak membuat Hunter merasa sangat sedih. Namun Janelle mengajak Hunter untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah itu Marty mencoba untuk menjelaskan pada Hunter dan Janelle bahwa dia sudah tahu siapa orang yang ada di balik topeng itu. Namun belum sempat Marty menjelaskan, tiba-tiba si manusia bertopeng muncul dari arah belakang dan langsung menusuk Marty hingga tewas. Melihat kejadian itu, Hunter dan Janelle merasa putus asa. Lalu tak lama mereka kembali mendapat pesan dari si manusia bertopeng untuk memberi misi terakhir, yaitu mereka harus menghabisi satu sama lain dan memvideokannya. Jika berhasil, dialah yang akan selamat. Namun saat itu Hunter dan Janelle tidak mau menuruti misi tersebut dan memilih untuk bekerja sama lalu bersembunyi. Tak lama kemudian, akhirnya si manusia bertopeng muncul dan membuka topengnya. Apakah sesuai dengan tebakan kamu? Ya, Eddie. Ternyata Eddie lah dalang dari semua yang sudah terjadi. Dan satu lagi, pada saat Hunter mencoba untuk melawan Eddie, sayangnya Janelle berhasil tertangkap. Namun saat Hunter berhasil menyadarkan Eddie dan melepaskan Janelle, tanpa diduga, rupanya Janelle bekerja sama dengan Eddie untuk merencanakan semuanya. Setelah melumpuhkan Hunter, Janelle kemudian menjelaskan alasan kenapa dia melakukan semuanya. Rupanya Janelle merasa sakit hati karena kerja kerasnya di AMP House tidak dihargai, bahkan Mario ingin mengusirnya. Tentu saja Janelle tidak terima dan memutuskan untuk membalas dengan menghabisi Mario menggunakan racun dan merencanakan semuanya untuk menghabisi satu persatu semua anggota AMP House. Setelah itu Janelle memasangkan topeng dolar ke wajah Hunter lalu menghabisinya dengan keji. Agar pada saat polisi datang, maka Hunter yang akan dianggap sebagai pelakunya. Namun tanpa Janelle dan Eddie sadari, Amanda yang merupakan saksi kunci ternyata masih hidup. Dan film pun tamat.
Oke, itulah alur cerita film AMP House 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.